Pak Jarwo, seorang tukang bakso keliling yang sudah biasa melewati jalan-jalan desa yang terpencil. Pada suatu malam, ia mendapat pesanan khusus untuk mengantarkan bakso ke sebuah desa yang katanya terletak jauh di dalam hutan. Meskipun terdengar aneh, Pak Jarwo tetap menerima pesanan tersebut demi mencari rezeki. Pak Jarwo melanjutkan perjalanan melalui jalan desa yang semakin sempit. Hujan rintik mulai turun dan udara semakin dingin. Semakin dalam ia masuk ke dalam hutan, suasana semakin sunyi dan ia merasa ada yang tidak beres. Di tengah perjalanan, ia melihat papan tanda yang menunjuk ke arah desa yang dimaksud. Namun papan itu terlihat sudah sangat tua dan lapuk. Setelah berjam-jam perjalanan, Pak Jarwo akhirnya tiba di desa yang dimaksud. Namun, desa itu terasa sepi dan tak ada satupun warga yang tampak. Hanya ada rumah-rumah tua yang hampir roboh dan jalan yang berdebu. Meski tampak aneh, Pak Jarwo memutuskan untuk mencari warung atau rumah yang bisa ia tuju untuk bertanya arah. Pak Jarwo berjalan menuju sebuah warung tua di tengah desa. Ia melihat seorang pria tua duduk di pojok ruangan, mengenakan pakaian lusuh dan tatapannya kosong. Pria itu hanya tersenyum lemah ketika Pak Jarwo menyapa dan bertanya tentang desa ini. Desa ini terperangkap di antara dua dunia, kata pria itu dengan suara serak. Jika kamu tersesat di sini, kamu tidak akan bisa keluar sebelum matahari terbit. Pak Jarwo merasa bingung dan mulai panik, tetapi pria itu hanya tersenyum dan memberi petunjuk. Jalan keluar ada, tapi kamu harus menemui mereka yang sudah lama tinggal di sini. Pak Jarwo yang ketakutan mulai berjalan mencari jalan keluar. Tetapi semakin ia berjalan, semakin banyak hal aneh yang terjadi. Ia melihat bayangan orang-orang yang tampak seperti penghuni desa, namun wajah mereka kabur dan tak bisa dikenali. Mereka hanya berdiam di tepi jalan, mengamatinya dengan tatapan kosong. Salah satu dari mereka, seorang wanita muda, mendekat dan berkata, "Jika ingin keluar, kamu harus memberi sesuatu yang berharga untuk desa ini." Namun, wanita itu tampak tidak benar-benar hidup. Wajahnya pucat dan suaranya bergema, seperti suara dari jauh. Pak Jarwo merasa semakin ketakutan dan mencoba berlari keluar desa. Namun, jalan yang ia lalui berputar-putar dan kembali ke titik yang sama. Semua jalan menuju keluar terhalang kabut tebal yang datang begitu cepat. Sesekali ia mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan, suara langkah kaki yang tidak terlihat dan bisikan yang semakin keras. Pak Jarwo melihat sosok wanita tua yang menghalangi jalannya. Ini adalah desa yang terperangkap, kata wanita itu sambil menatapnya tajam. Setiap orang yang tersesat di sini harus menebus dosa mereka, atau mereka akan terperangkap selamanya. Pak Jarwo tidak tahu apa yang harus dilakukan, mulai merasakan ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Ia merasa tubuhnya lelah dan ada suara-suara aneh di kepalanya. Ketika ia melihat sekelilingnya, ia menyadari bahwa semua penghuni desa itu sudah tidak hidup. Mereka adalah roh-roh yang terperangkap di desa gaib ini. Pak Jarwo teringat bahwa dalam hidupnya ia pernah melakukan kesalahan besar, seperti menipu beberapa pembeli bakso dengan menggunakan bahan-bahan yang kurang baik demi keuntungan. Apakah itu yang menjadi penyebab dirinya terjebak di desa ini? Wanita tua itu memberitahunya bahwa satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan menyerahkan sesuatu yang berharga bagi dirinya. Pak Jarwo bingung dan tidak tahu apa yang harus diserahkan. Namun, akhirnya ia memutuskan untuk memberikan apa yang ia cintai. Bakso yang telah ia buat dengan penuh cinta. Ia menyiapkan sebuah porsi bakso dan meletakkannya di tengah jalan desa. Saat ia melakukan itu, kabut mulai menghilang dan suasana desa menjadi terang. Semua penghuni desa yang sebelumnya tampak seperti bayangan mulai menghilang satu persatu.
Pak Jarwo akhirnya menemukan jalan keluar dan kembali ke hutan yang tadi ia lewati. Setelah beberapa saat berjalan, ia tiba di jalan raya yang familiar. Namun, ia merasa tidak seperti dulu lagi. Terbayang dalam pikirannya bahwa ia baru saja melewati dunia yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Walaupun ia kembali ke kota, rasa takut dan ketidakpastian terus menghantuinya. Setelah kembali ke rumah, Pak Jarwo tidak pernah lagi berniat untuk mengantarkan bakso ke desa terpencil, dan setiap malam ia terbangun oleh suara-suara halus yang mengingatkannya pada desa Gabi yang pernah ia kunjungi.